Les bener, Harvey Muiz itu cuma 6,5 tahun penjerong. Waduh, dengan dia korupsi 271 triliun. Ya Tuhan, kemanain penegakan hukum di Indonesia ini, negeri Konoha. Please deh, ya ampun. Jadi berbicara tentang hukum nih guys, kalau saya lihat di negeri Konoha ini, tergantung uang. Kalau uangnya lebih banyak, hukumannya lebih sedikit. Tapi kalau yang mencuri ayam, ngambil pepaya di kebun orang, itu juga sama tahanannya. Aduh, sedih aku. Ini gimana mau efek jerah ya? Terus buru-buru deh tuh istrinya, menghapus-hapus semua jejak digitalnya, foto-fotonya dihapusin segala macam. Itu untuk apa? Ya, secara psikologis nih guys, takut kebawa-bawa nih guys. Padahal yang namanya orang sudah suami istri, mau tidak mau pasti ikut menikmati. Gitu loh guys. Aduh, ampun ya. Kemana lah keadilan negeri ini? Masa orang yang sudah banyak banget ngambil uang negara cuman 6,5 tahun dipotong ini ina inu, setahun aja lewat, selesai, masih bisa menikmati. Dan menurut saya sih mendingan nggak usah aja di ini deh, nggak usah di penjara deh, udah bebasin aja, kan lumayan tuh kebagian tuh duit di sana sini, bener nggak? Aduh, bener-bener nih. Serem deh. Mana Pak Prabowo katanya mau memberantas korupsi, masa orang-orang kayak begini nggak diberantas, masa hukumannya cuma segitu? Ayolah, untuk kesehatan mental nih Pak, gimana orang mau takut akan korupsi kalau caranya kayak begini? Hukumannya cuma cetek dangkal, ya nggak? Bener nggak sih guys? Gemes saya. Enak betul jadi Harvey Muiz. Korupsi bikin negara rugi 300 triliun, tuntutan penjaranya 12 tahun, vonisnya cuma 6,5 tahun. Uang penggantinya cuma 210 miliar lagi. Ya, kalian nggak salah dengar kok, korupsinya 300 triliun, uang penggantinya 210 miliar rupiah. Wow. Alasannya simple, hukuman suami Sandra Dewi itu dinilai terlalu berat kalau 12 tahun. Kok bisa sih? Nah, jadi gini, Ketua Majelis Hakim Eko Arianto bisa sebut hukuman 12 tahun penjara terlalu berat karena peran Harvey dalam kasus korupsi penambangan ilegal di PT Timah dianggap tak sebanding dengan 12 tahun penjara. Kalau kata Hakim, Harvey hanya berperan sebagai perwakilan PT RBT, bukan kepengurusan perusahaan. Harvey disebut hanya jadi jembatan penghubung kerjasama antara perusahaan tambang tersebut. Namun menurut Ketua Pusat Saksi Universitas Mula Warman, Orin Agus Andini, vonis ini adalah presiden buruk penegakan hukum. Apalagi dendanya cuma 1 miliar melihat korupsinya 300 triliun. Tapi kalau kita bandingkan dengan kasus korupsi ratusan triliun lainnya, misal Surya Darmadi, hukuman Harvey jauh lebih ringan. Oke, kita bandingkan. Kalian bisa lihat sendiri, Harvey dengan nilai korupsi tertinggi yaitu 300 triliun hanya 12 tahun tuntutan penjara, sedangkan Surya Darmadi yang korupsi 100 triliun mendapat tuntutan seumur hidup. Vonis pun jauh lebih ringan Harvey, padahal nilai korupsi Harvey jauh lebih tinggi ketimbang Surya Darmadi. Bahkan uang pengganti Harvey jauh lebih ringan 10 kali lipat daripada Surya Darmadi. Gimana menurut kawan inilah? Apakah layak Harvey Muiz mendapat vonis 6 tahun penjara? Kita tukar pikiran di kolom komentar. Dapat 1 triliun tapi harus dipenjara 6 tahun. Worth it atau enggak ya? Coba kita hitung. Oke, 1 triliun itu nolnya ada 12 guys. Jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Sekitar 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan. Coba kita hitung ya. 167 dibagi 12. 13,9 M per bulan. Kita anggap 1 bulan 30 hari, maka kita bagi 30, 460 juta per hari. Kalau kita mau hitung per jamnya guys, kita bagi 24 jam ya kan, 1 hari kan 24 jam. Jadi 460 kita bagi 24, itu sekitar ya anggap aja 20 juta per jam. Jadi kalau misalnya kita 1 triliun sama 6 tahun tapi harus di penjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Kalau gini mah semua orang mau ya. Mau nggak lu ambil?